Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya W.A. Prawira Nurbaya Hakim dari kelas 11 TKJ 2. Jika di video sebelumnya saya telah membahas mengenai FTP server, maka saat ini saya akan membahas mengenai remote server. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu remote server. Baik, saya akan bahas mengenai remote server mulai dari pengertian, fungsi, cara kerja, dan lain-lain. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian remote server. Remote server adalah server yang menyediakan serangkaian layanan bagi pengguna yang terhubung secara jarak jauh dalam internet atau jaringan tertentu. Jaringan ini terkoneksi pada sistem internal organisasi, sehingga perlu izin untuk autentikasi khusus untuk akses terhadap data. Fungsi remote server. Fungsi remote server ada beberapa, di antaranya yang pertama, memantau pemakaian resource sebuah jaringan. Yang kedua, menghidupkan dan mematikan sebuah server dan komputer. Yang ketiga, memperbaiki sistem jaringan dengan cepat dan mudah kapan saja. Yang keempat, memonitor keamanan jaringan 24 jam dengan lebih mudah. Setelah tadi kita bahas mengenai fungsi, maka sekarang kita akan bahas mengenai cara kerja remote server. Cara kerja remote server dapat diakses dari jarak jauh, meskipun pengguna tidak berada di jaringan LAN yang sama. Bisa tetap masuk ke sistem server tersebut. Biasanya server ini diletakkan di tempat yang tersembunyi, agar tak sembarang diketahui orang, jadi lebih terjamin keamanannya. Ada pula standar protokol yang digunakan oleh remote server, yaitu RDP, merupakan singkatan dari Remote Desktop Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan oleh Microsoft Windows Terminal Service dan Remote Desktop. Kelebihan remote server. Kelebihan remote server ada beberapa, di antaranya mudah dalam mematikan dan menyalakan server, mudah melakukan pemantauan penggunaan resource, keamanan mudah dipantau, sistem dapat diperbaiki dengan mudah, dapat mengontrol komputer lain, mudah menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Ada juga kekurangan dari remote server. Yang pertama, mudah diretas jika seseorang mengetahui password dan username. Yang kedua, tidak bisa membedakan klien dan server dikarenakan setiap PC dapat berperan sebagai klien sekaligus server. Ada beberapa jenis aplikasi remote server, di antaranya ada Remote Utilities, Unified Remote Desktop, TeamViewer, Windows Remote Connection, Zoho Assist, dan AnyDesk. Langkah-langkah membangun remote server. Yang pertama, tentukan lokal ataupun remote server di kedua server. Selanjutnya, konfigurasi setiap server untuk akses remote. Selanjutnya, tentukan metode untuk pemetaan login dan user ke login dan user milik server. Selanjutnya, tentukan pilihan remote untuk pengecekan password. Sekian video saya mengenai pembahasan dari remote server. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan mohon untuk dikoreksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.